Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Bu Eka di semester 2. Nah, di semester 2 ini di IPS kita akan pelajari mengenai ekonomi. Yang kita pelajari hari ini khusus mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Bagaimana? Sudah siap belajarnya semuanya? Kalau sudah siap, kita lanjut ke materinya ya. Nah, manusia dikenal dengan sebutan sebagai Homo economicus. Selain sebagai manusia makhluk sosial, manusia juga dikenal dengan nama Homo economicus, yang berarti manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan, tentu saja dengan cara yang rasional sehingga dapat mencapai kesejahteraannya. Dengan cara apa memenuhi kebutuhannya? Dengan cara bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kalian perhatikan gambar di bawah ini, bisa kalian bandingkan apa perbedaan antara gambar yang kiri dengan gambar yang kanan yang berkaitan dengan kebutuhan manusia. Ya, benar. Kebutuhan manusia dari masa ke masa mengalami perubahan dan ternyata kebutuhannya semakin hari semakin banyak. Bisa kamu lihat pada zaman praaksara manusia hanya memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya saja seperti untuk makanan dan tempat tinggal. Sedangkan manusia zaman era modern seperti pada saat ini kebutuhannya lebih beragam lagi ya. Tidak hanya kebutuhan mengenai pangan, sandang, dan papan saja, tapi banyak sekali kebutuhan lainnya yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, yang menjadi pokok adalah apa itu masalah yang ada di ekonomi. Yang menjadi masalah di ekonomi adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kebutuhan manusia itu banyak sekali dan selalu bertambah kebutuhannya. Sedangkan yang menjadi masalah adalah alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas, sehingga ini bisa menimbulkan yang namanya kelangkaan. Oke, diingat lagi, masalah pokok ekonomi adalah manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Jadi, apa itu kelangkaan? Seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kelangkaan itu adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Seperti yang kamu tahu tadi, kebutuhannya tidak terbatas, alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas. Ini yang disebut dengan kelangkaan. Oleh karena itu, kita mempelajari masalah kelangkaan ini di ilmu ekonomi. Tapi sebelumnya, kalian harus tahu dulu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Yang pertama ada kepadatan penduduk. Menurut seorang ekonom, Thomas Robert Malthus, dia menyatakan bahwa pertumbuhan manusia itu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa. Sehingga manusianya lebih banyak pertumbuhannya, sedangkan barang untuk memenuhi kebutuhan tersebut itu tidak sebanding pertumbuhannya dengan penduduk, sehingga menyebabkan kelangkaan. Oke, jadi yang pertama adalah faktor penyebab kelangkaan, kepadatan penduduk. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Ini juga bisa menimbulkan kelangkaan. Sebagai gambaran, kamu lihat contohnya. Misalnya, ketika kamu adalah orang yang tinggal di daerah pantai, maka kamu pasti sangat mudah yang menemukannya air, ikan. Sedangkan kalau misalnya orang lain yang berada di daerah padang pasir, pasti yang namanya air dan ikan itu adalah suatu yang sulit dan langka. Nah, ini adalah letak geografis mempengaruhi kelangkaan. Bisa beda-beda. Sama halnya seperti Indonesia yang di daerah tropis dengan misalnya di daerah subtropis di Eropa sana pasti berbeda. Di daerah tropis mudah sekali kita menemukan yang namanya rempah-rempah, sedangkan di subtropis susah menemukan rempah-rempah. Itu perbedaan letak geografis. Lalu yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Contohnya misalnya di negara maju
yang teknologinya sudah berkembang dengan cepat, di daerah perkotaan itu mudah sekali yang namanya menemukan MRT atau LRT, dan itu adalah udah menjadi alat transportasi umum yang mereka gunakan. Sedangkan di negara berkembang, contohnya seperti Indonesia, MRT dan LRT itu sudah ada tapi bukan transportasi umum yang biasa dipakai oleh masyarakat. Sehingga MRT dan LRT itu masih dikatakan terbatas atau langka. Lalu faktor penyebab lainnya adalah kemampuan produksi. Kemampuan produksi suatu perusahaan itu pasti terbatas karena yang produksinya kan manusia yang butuh istirahat, libur, ataupun bisa juga sakit karena bekerja. Dan juga bahan baku untuk memproduksinya juga jumlahnya terbatas sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia. Yang berikutnya adalah bencana alam. Bencana alam juga bisa menyebabkan kecelakaan. Contohnya misalnya di sini ada banjir. Jika ada banjir, maka mesin-mesin di suatu perusahaan bisa rusak atau terjadi gempa bumi atau tsunami. Nah, ini akan menyebabkan terhambatnya produksi. Contohnya seperti zaman sekarang juga ketika kita terlanda oleh COVID-19, maka juga terjadi penurunan produksi karena kita kan harus social distancing, tidak bisa kerja seperti normal. Ini adalah 5 faktor penyebab kecelakaan. Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, faktor kecelakaan ini akan kita pelajari di ilmu ekonomi. Tapi sebelumnya kamu harus paham dulu apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari 2 kata, oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan. Jadi secara harfiah, secara asal katanya, ekonomi adalah aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Sedangkan definisi ilmu ekonomi sendiri berdasarkan pengertiannya, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Nah, ini adalah pengertian ekonomi baik secara asal kata maupun definisinya menurut ilmu ekonomi itu sendiri. Coba sekarang kamu perhatikan gambar ini. Di gambar ini kamu bisa lihat bahwa manusia itu memiliki kebutuhan sangat banyak sekali. Bahkan kadang kita bingung untuk menentukan apakah ini sebuah kebutuhan atau hanya sebuah keinginan. Oleh karena itu, untuk membedakan mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan, kita harus bisa menentukan prioritas dalam pemenuhan kebutuhan kita dalam sehari-hari yang disesuaikan dengan pendapatan, atau buat kalian seorang pelajar yang bisa disesuaikan dengan uang saku kalian. Seperti yang Ibu katakan tadi, kita membutuhkan yang namanya skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas itu adalah urutan kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingan. Jadi kita bisa mendaftar atau melis apa aja kebutuhan kita, lalu kita bisa pilah-pilah mana yang akan kita penuhi yang lebih dulu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tingkat urgensi, tingkat kepentingan, kemampuan diri, kesempatan yang dimiliki, dan juga pertimbangan di masa depan. Oke, kemudian ini adalah salah satu chart yang bisa kamu lakukan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan kamu. Yang pertama yang harus kamu penuhi adalah sesuatu yang sangat penting dan mendesak, maka lakukanlah yang sekarang. Tapi yang kedua, jika tidak penting tapi mendesak pada saat itu juga kamu butuh, maka itu yang akan harus kamu penuhi yang kedua. Lalu yang ketiga, penting tapi tidak terlalu mendesak, kamu bisa minta bantuan orang lain untuk memenuhinya. Yang keempat, tidak penting dan tidak mendesak, maka ini bisa ditunda atau bahkan tidak perlu kamu penuhi kebutuhannya. Untuk lebih memberikan gambaran, di sini Ibu kasih contoh seorang siswa bernama Fitri, dia menyusun kebutuhan sebagai berikut. Ini adalah kebutuhan Fitri selama 1 minggu ke depan.
Sedangkan uang jajan Fitri selama 1 minggu adalah sebesar ini. Oleh karena itu, Fitri membuat skala prioritas mana yang harus segera dia penuhi. Yang pertama, sudah pasti yang dia penuhi adalah buku pelajaran yang harganya 20.000, karena ini nggak mungkin ditunda. Karena dia sebagai seorang siswa, kewajiban utamanya adalah belajar, maka membutuhkan buku pelajaran. Yang kedua, dia menaruh sepatu sebagai hal kedua yang harus dia penuhi, karena kalau sekolah pasti kan harus pakai sepatu. Lalu ada yang 3 hal lain yang menjadi pertimbangan, yaitu menabung, ban sepeda, dan menonton bioskop. Setelah dicek, ternyata ban sepeda Fitri ini kondisinya masih cukup bagus, kira-kira setengah bulan itu masih bisa dipakai, maka dia menganggarkan ban sepeda ini untuk minggu depan saja dulu. Sedangkan untuk menonton bioskop, menurut Fitri ini tidak terlalu penting dan tidak mendesak, maka tidak perlu dilakukan di minggu ini. Maka Fitri lebih suka sisa uangnya 10.000 ini untuk dipakai untuk menabung, karena mungkin saja di masa depan nanti ada kebutuhan lainnya. Oke, ini adalah contoh gambaran dalam membentuk skala prioritas. Jadi sekarang kamu bisa buat skala prioritas kebutuhan kamu selama 1 minggu ke depan yang disesuaikan dengan kemampuan atau uang jajan kamu. Kira-kira seperti apa ya? Oke, ada pertanyaan mengenai skala prioritas? Kalau tidak ada, kita lanjut ke kebutuhan. Tadi kita udah belajar kelangkaan, udah belajar skala prioritas. Sekarang kita belajar kebutuhan manusia dan jenis-jenisnya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang harus dipenuhi seseorang. Jika tidak terpenuhi, akan mempengaruhi kehidupannya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya berkali-kali, kalau manusia itu kebutuhannya banyak. Oleh karena itu, di awal Ibu memberikan kalian gambaran untuk membedakan yang mana kebutuhan dan mana keinginan, dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan yang paling penting dulu. Untuk lebih jelasnya lagi, apa aja kebutuhan manusia, kita akan pelajari macam-macamnya. Ada menurut tingkat kepentingannya, menurut waktunya, menurut sifatnya, dan menurut subjeknya. Kalau berdasarkan tingkat kepentingannya ada primer, sekunder, tersier, menurut waktunya ada sekarang yang akan datang, menurut sifatnya ada jasmani, rohani, dan menurut subjeknya ada pribadi dan kolektif. Yang pertama, kita lihat kebutuhan menurut intensitas atau tingkatannya atau kepentingannya. Ingat ya, intensitas atau tingkatannya. Ada 3 jenis, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Ini kenapa dikatakan pokok? Karena ini harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi kelangsungan hidup kamu. Contohnya ada apa aja? Nanti kita akan lihat contoh kebutuhan-kebutuhan manusia yang termasuk kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan. Kebutuhan ini bisa dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya ada apa aja? Nanti pun akan kita lihat contohnya ada apa. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak harus selalu terpenuhi. Kebutuhan tersier ini tergantung dengan orang masing-masing, apakah itu dikatakan barang mewah atau tidak, karena tergantung dengan tingkat kekayaan orang-orang tersebut. Contohnya misalnya kalau kebutuhan tersier, buat kita yang orang biasa, mobil Lamborghini itu merupakan kebutuhan tersier kan, kebutuhan barang mewah. Tapi bagaimana menurut Raffi Ahmad yang gajinya banyak atau uangnya pendapatannya banyak? Pasti mobil Lamborghini itu hanya masuk ke kebutuhan sekunder buat mereka. Karena kebutuhan tersier ini tergantung dari pendapatan masing-masing. Atau jalan-jalan keliling Eropa, menurut kita itu suatu hal yang mewah karena memerlukan biaya yang banyak untuk ke Eropa kan. Tapi apa yang terjadi kepada keluarganya Mbak Im Wong misalnya yang pendapatannya banyak, nah kebutuhan jalan-jalan ke Eropa mungkin bagi keluarga mereka masuk ke kebutuhan sekunder, karena
berdasarkan kekayaan mereka itu adalah kebutuhan tambahan untuk rekreasi. Oke, tadi seperti yang Ibu sudah kasih tahu, contohnya akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Ini kebutuhan primer makanan atau kebutuhan pokok. Kamu bayangkan kalau kamu nggak makan, kamu bisa mati kan? Makanya kebutuhan pokok. Pakaian, makan ini berarti pangan ya. Pakaian, sandang ini juga kebutuhan primer. Nggak mungkin kan kamu keluar rumah nggak pakai pakaian. Kemudian tempat tinggal, papan ini juga kebutuhan primer untuk melindungi kamu dari cuaca ataupun tempat kamu bisa melepas lelah. Nah, itu kebutuhan primer. Untuk zaman sekarang mungkin handphone juga bisa dijadikan kebutuhan primer. Karena sekarang apalagi zaman PJJ pada saat ini, setiap siswa itu wajib memiliki alat komunikasi untuk memudahkan kalian belajar. Kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder ini untuk kebutuhan primer, pendidikan juga pada saat ini termasuk kebutuhan primer ya. Seperti yang tadi kan pendidikan kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder itu terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Misalnya pendidikan, sekolah. Sekolah tidak akan komplit kalau kamu tidak memiliki alat tulis. Nah, itu kebutuhan sekunder makanya. Alat dapur, kamu udah punya rumah tapi nggak punya alat dapur. Nah, ini juga merupakan kebutuhan sekunder karena melengkapi kebutuhan primer. Jam tangan, di sini jam tangannya jam tangan yang biasa aja ya. Kalau jam tangan mewah kayak Rolex yang harganya ratusan juta atau miliaran, itu masuknya ke kebutuhan barang mewah. Nah, ini kebutuhan tersier. Di sini misalnya perhiasan yang permata itu juga. Kalau AC sekarang udah bukan kebutuhan tersier lagi ya, karena kayak Indonesia yang tropis rata-rata orang pakai AC. Laptop di sini maksudnya laptop yang kapasitas yang tinggi, yang bermerek, yang mahal. Traveling di sini maksudnya adalah jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan mewah. Intinya kebutuhan tersier itu sesuatu yang mewah. Misalnya rumah, kalau rumah mewah itu masuknya jadinya kebutuhan tersier. Atau kendaraan itu kan masuknya ke kebutuhan sekunder kan. Tapi kalau misalnya kendaraannya jatuhnya mobil yang tadi Lamborghini. Berikutnya kebutuhan menurut sifatnya, ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Jadi kebutuhan ini bersifat materi yang bisa memberikan kepuasan pada tubuh kamu. Sedangkan kalau kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitannya dengan jiwa manusia. Apa yang terjadi jika kamu memenuhi kebutuhan ini, maka kamu akan merasa puas, aman, dan tenang. Mari kita lihat contoh-contohnya. Ini contoh kebutuhan jasmani karena ini berkaitan dengan tubuh atau badan kalian. Contohnya seperti berolahraga. Itu kan biar kalian sehat kan, kebutuhan jasmani kalian. Makan biar kalian kuat, minum itu kebutuhan jasmani karena berkaitan dengan tubuh kalian. Sedangkan kalau kebutuhan rohani berkaitan dengan jiwa yang merasa aman, nyaman, dan puas. Contohnya misalnya seperti kalian mendengarkan musik, kalian bisa menjadi bergembira, atau kalian bisa jalan-jalan. Itu bisa buat kalian lebih rileks. Atau kebutuhan rohani itu yang lainnya dicintai, disayangi. Nah, itu juga kebutuhan rohani. Berikutnya kebutuhan menurut waktu penggunaannya, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang masa akan datang. Seperti namanya, kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat itu juga atau pada saat dibutuhkan. Jadi jenis kebutuhan ini tidak bisa ditunda-tunda, harus segera dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka akan berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup seseorang. Sedangkan kalau kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhannya masih bisa ditangguhkan karena ini butuhnya untuk masa depan. Tetapi walaupun ini bisa ditunda, tapi ini harus disiapkan pada saat ini juga atau pada saat sekarang karena kita tidak tahu di masa akan datang akan seperti apa, maka harus disiapkan seperti sekarang. Mari kita lihat contohnya. Ini kebutuhan sekarang. Misalnya seseorang yang sakit,
Orang sakit berarti pada saat itu juga dia butuh dokter atau butuh obat. Apa yang terjadi kalau ditunda? Ya dia bisa mati kan, tidak segera dibawa ke dokter atau diberikan obat. Itu kebutuhan sekarang. Atau makanan ketika lapar. Kalau kamu lapar ya harus pada saat itu juga kamu diberikan makanan. Jika tidak, maka kamu bisa menyebabkan sakit atau dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan kematian juga. Ini kebutuhan yang akan datang, misalnya kamu ikut asuransi seperti BPJS Kesehatan, kamu bayarkan tiap bulannya, tapi apakah pada saat itu kamu sakit? Tidak, ini kebutuhan nanti ketika kamu sakit, jadi kamu tidak perlu lagi bayar uang kesehatan. Atau bisa juga menabung untuk sekolah yang lebih tinggi, jadi nabungnya dari sekarang, biar kamu bisa sekolah yang lebih tinggi tanpa mengkhawatirkan dana lagi. Nah, itu kebutuhan menurut waktunya. Yang terakhir, kebutuhan berdasarkan subjeknya. Itu ada kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kebutuhan kolektif. Seperti namanya, kebutuhan individual itu adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Jadi tiap orang kebutuhannya bisa berbeda-beda sesuai dengan keinginan masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan kebutuhan antara satu dengan yang lain. Contohnya misalnya sepatu. Kalau untuk anak sekolah ya pasti butuhnya sepatu yang warna hitam. Kalau untuk atlet ya dia butuhnya sepatu olahraga. Kalau misalnya dia pekerja kantoran, berarti dia butuh sepatu pantofel yang resmi buat kerja. Nah, itu kebutuhan individu. Tiap orang bisa berbeda-beda sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Sedangkan kalau kebutuhan kelompok atau kolektif, itu kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Oleh karena itu, untuk pemenuhannya juga harus dilakukan secara bersama-sama. Bisa kita lihat contohnya di sini. Ini tadi ya, kebutuhan subjeknya pribadi, makanan, pakaian, rasa cinta itu kebutuhan pribadi. Sedangkan kalau kebutuhan kolektif itu ada kayak jembatan. Ini kan untuk dipakai semua orang. Kemudian sekolah itu kebutuhan banyak orang, taman bermain, rumah sakit itu juga kebutuhan kolektif yang membutuhkan itu banyak orang. Sebelumnya kamu sudah belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan manusia yang sangat beraneka ragam sekali ya. Tadi ada banyak sekali dan berbagai jenisnya. Sekarang kita akan pelajari mengenai faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Ini ada 7 faktor sebenarnya. Kita bahas satu-satu faktor yang mempengaruhi setiap manusia, kok kebutuhannya bisa beda-beda. Yang pertama adalah faktor jenis kelamin. Di sini kita bisa lihat bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, kalau perempuan itu pastikan memakai rok. Apakah laki-laki membutuhkan rok? Nah, pasti tidak. Oleh karena itu, kebutuhannya bisa berbeda sesuai jenis kelamin. Dan biasanya kebutuhan perempuan itu lebih banyak daripada kebutuhan laki-laki. Yang berikutnya adalah mengenai tingkat pendidikan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Bisa kamu lihat contohnya, misalnya antara siswa SD dan siswa SMP itu kebutuhannya pasti berbeda. Baik itu dari pakaian, jenis bukunya, maupun benda-benda yang biasa mereka pakai untuk kebutuhan sekolahnya. Makin tinggi tingkat pendidikannya, biasanya kebutuhannya pun akan semakin banyak. Berikutnya adalah kondisi lingkungan. Di sini maksudnya kondisi lingkungan tempat tinggal ya. Ini sangat mempengaruhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah orang yang tinggal di daerah pantai dengan orang yang tinggal di daerah pegunungan. Orang yang tinggal di daerah pantai itu dia tidak butuh pakaian tebal. Justru yang butuh pakaian tebal itu adalah daerah pegunungan. Makanya kebutuhan orang pantai itu dia memakai pakaian yang tipis-tipis, sedangkan orang yang tinggal di daerah pegunungan itu dia membutuhkan pakaian yang cukup tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu tingkat pendapatan. Pasti berbeda orang yang memiliki pendapatan 3 juta per bulan dengan orang yang berpendapatan 30 juta per bulan. Kira-kira banyakan mana ya kebutuhannya? Sudah pasti jika dilihat dari pendapatannya, orang yang memiliki pendapatan 30 juta per bulan kebutuhannya akan berbeda. Lebih banyak. Misalnya dia perlu supir, perlu asisten rumah tangga di rumahnya. Sedangkan kalau yang 3 juta per bulan, dia tidak perlu karena semua menyesuaikan dari pendapatannya. Lalu berikutnya adalah tingkat iptek.
ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya pada saat 10 atau 20 tahun yang lalu nih, handphone dan pulsa itu bukanlah kebutuhan yang primer seperti zaman sekarang. Jadi zaman dulu itu orang nggak punya handphone, nggak punya pulsa ya nggak masalah karena mereka masih menggunakan telepon rumah. Tetapi seiring dengan perkembangan iptek pada saat ini, seperti handphone, pulsa, wifi itu merupakan suatu kebutuhan yang dasar. Apalagi pada era COVID-19 seperti ini ya, kalian untuk melangsungkan pendidikan sangat butuh sekali yang namanya teknologi untuk penunjang pendidikan. Lalu status sosial. Status sosial di sini bisa kalian bandingkan dengan bisa seorang direktur yang membutuhkan laptop spesifikasi tinggi, sedangkan karyawan biasa karena dia hanya membutuhkan atau mengelola kerjaannya yang dasar-dasar saja, maka dia tidak perlu laptop yang speknya yang tinggi seperti para direktur. Nah, itu juga mengalih status sosial seseorang. Lalu yang terakhir itu yang tidak ada di sini yaitu mengenai perbedaan selera. Selera tiap orang pasti akan mempengaruhi kebutuhan barang atau jasa yang dia penuhi. Misalnya ada seseorang yang suka sekali warna pink misalnya. Nah, maka dia kebutuhannya barang-barang yang warna pink. Kalau dia lihat barang yang warna pink, menurut dia harus beli dan harus dipenuhi kebutuhannya. Sedangkan buat orang yang gak suka warna pink ya biasa aja terhadap warna pink. Nah, itu adalah mengenai selera. Oke, tidak terasa pembelajaran hari ini cukup sampai sekian. Kesimpulannya adalah sudah kita ketahui bahwa kebutuhan manusia tidak ada batasnya. Artinya setiap saat selalu bertambah kebutuhannya dan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Untuk bisa melangsungkan kehidupannya dan memperoleh kemakmuran, orang harus mampu mengimbangi kebutuhan dengan alat pemenuhan yang ada juga perlu ditingkatkan dan dikembangkan secara terus-menerus. Oke, jadi kesimpulannya kebutuhan kita pasti akan bertambah terus. Tapi bagaimana cara kita mengelola atau memanage kebutuhan-kebutuhan kita itu agar bisa terpenuhi semuanya. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa Ibu Eka akan menjelaskan mengenai tugas hari ini. Tugas hari ini bisa kalian cek juga di Google Classroom. Tadi Ibu Eka sudah memberikan contoh masing-masing kebutuhan-kebutuhan ini kan semua tadi udah dikasih contohnya. Nah, kalian cari lagi masing-masing satu contoh. Sebisa mungkin carilah contoh yang belum Ibu sebutkan di penjelasan tadi. Gimana Bu kalau misalnya ternyata yang tadi sudah Ibu sebutkan semua sudah tidak ada lagi? Nah, boleh kamu tulis. Tapi kalau misalnya masih ada contoh yang lain, silakan carilah contoh yang lain biar kalian lebih banyak referensinya. Oke, jangan lupa ini dikirim ke Google Classroom sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Tetap disiplin dalam mengerjakan tugas dan tetap serius mengerjakannya. Cukup sampai di sini, kita ketemu lagi hari Kamis minggu depan di jam dan pelajaran yang sama. Tetap semangat, sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.